Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari yang cerah ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak untuk kesempatan berdirinya saya di sini adalah untuk membawakan pidato yang pertama, problematika pendidikan berbasis problem-based learning. Semoga gagasan saya ini bisa diterima dan mampu memberikan manfaat untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, pendidikan adalah semua elemen penting dalam kehidupan yang harus menjadi perhatian. Lahirnya bangsa yang cerdas dan kebijaksanaan mau dimulai dari generasinya. Begitu penting arti sebuah pendidikan dalam membangun sebuah bangsa yang kuat. Bagaimana dengan kondisi pendidikan saat ini? Tentunya sama-sama kita sadar bahwa untuk memajukan pendidikan Indonesia, semua pihak haruslah bersinergi. Hadirin yang terhormat, dalam rangka memajukan pendidikan Indonesia, harus dimulai dari lembaga pendidikan anak-anak bangsa ditempa. Perlunya regulasi yang baik dan juga matang untuk bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak bangsa. Perbaikan harus kita lakukan untuk memaksimalkan lulusan yang berkompeten dan mampu berkontribusi dalam negara nantinya. Semua itu tidaklah bisa didapatkan dengan instan. Butuh proses yang panjang dan juga konsisten yang tinggi. Kita sama-sama menyadari bahwa sistem pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti sekarang ini, yakni zaman serba digital. Tentunya sistem yang digunakan juga harus sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Hadirin yang berbahagia, kira-kira apa saja kecakapan yang dimiliki dan diintegrasikan pada pendidikan abad 21 ini? Baiklah, saya coba angkat artikel dari Kemdikbud dan Mendikbud tentang pendidikan abad 21. Apa kita sebagai pendidik dalam mempersiapkan peserta didik hidup dan berperan di kehidupannya. Pendidikan abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta penguasaan terhadap TIK. Kecakapan tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai model pembelajaran berbasis aktivitas yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan materi pembelajaran. Kecakapan yang dibutuhkan di abad 21 adalah keterampilan berpikir lebih tinggi atau higher order thinking skill atau HOTS yang sangat diperlukan untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan global. Model pembelajaran ini harus disiapkan dalam pendidikan abad 21. Diharuskan dapat membuat peserta didik selaras dengan pendidikan sekarang. Maka dengan itu, pendidik harus memilih metode pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada pembelajaran yang akan dilakukan nantinya. Problem-based learning atau PBL ini merupakan salah satu jenis metode pembelajaran yang dapat menolong meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan pada era globalisasi saat ini. Problem-based learning dikembangkan untuk pertama kali oleh Profesor Howard Burroughs sekitar tahun 1970-an dalam pembelajaran ilmu medis di McMaster University, Kanada. Model pembelajaran ini menyajikan suatu masalah yang nyata bagi siswa sebagai awal pembelajaran, kemudian melalui penyelidikan dan diterapkan dengan menggunakan metode pemecahan masalah. Problem-based learning dapat disederhanakan bahwa problem-based learning merupakan model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada permasalahan dunia nyata atau real world untuk memulai pembelajaran dan merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Problem-based learning adalah pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam kurikulum dirancang masalah-masalah
untuk menuntut siswa mendapatkan pengetahuan yang penting, membuat mereka mahir dalam menggunakan masalah, dan memiliki strategi belajar sendiri, serta kecakapan berpartisipasi. Dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistematik untuk memecahkan masalah atau tantangan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, setiap mode pembelajaran pasti memiliki problematika sendiri. Dalam pembelajaran berbasis problem-based learning ini juga terdapat problematika yang dirasakan oleh guru maupun siswanya. Problematika model pembelajaran based learning adalah sebagai berikut, yaitu jika siswa tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka siswa akan merasa enggan untuk mencoba. Pembelajaran model problem-based learning membutuhkan waktu yang lama. Kemudian ada ketidaksiapan pengajar. Pengajar mungkin saja tidak siap dengan cara belajar problem-based learning karena terbiasa dengan pengajaran tradisional. Tugas pengajar adalah membimbing peserta didik dalam penelitian mereka, memberikan petunjuk agar peserta didik dapat memperbaiki kesalahan secara mandiri, mengajukan pertanyaan untuk menguji pengetahuan peserta didik, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini mungkin asing bagi sebagian pengajar, serta tidak semua mata pelajaran cocok dengan PBL. Metode ini lebih cocok untuk mata pelajaran yang tidak memerlukan banyak pengetahuan dasar peserta didik. Dalam PBL, peserta didik tidak diberikan banyak fakta atau teori dibandingkan metode pembelajaran tradisional. Karena itulah PBL lebih cocok diterapkan pada pembelajaran sastra atau kesenian. Maka dari itu, supaya kita bisa menghasilkan generasi unggul, kita sebagai pendidik harus bisa menyesuaikan model pembelajaran yang cocok dan menempatkan dengan benar. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Bangsa yang besar adalah bangsa yang bersinergi. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato yang saya bawakan kali ini. Semoga pidato singkat ini dapat diterima dengan baik dalam benak hadirin sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.